Seminggu yang lalu 3 orang guru kita ditangkap oleh Densus 88 dan kita lagi-lagi tidak pernah boleh tahu dasar sebab apa yang membuat guru kita ditangkap dengan semaunya begitu. Jangan lalu muncul sebuah tindakan yang menunjukkan premanisme. Kita marah dengan preman di pinggir jalan, kita marah dengan preman di pasar-pasar, tapi ada orang mengurus negara seperti preman. Premanisme ini menjadi konyol ketika kita sekarang dipertontonkan sebuah korupsi mega skandal PCR, itu merupakan sebuah permainan. Kalau kita turut ke belakang peristiwa bansos, uang yang diambil untuk kepentingan para karyawan dan tenaga kerja sebesar 44,3 triliun. Kemudian Asabri, kemudian Jiwasraya itu punya korupsi mega skandal 20, sekian persen dan 22, sekian triliun dan 16,8 triliun. Jadi lagi-lagi kita umat Islam mayoritas menjadi alas kaki pijakan untuk orang-orang yang sebenarnya harus bertanggung jawab dengan kelakuannya. Yang kedua, delegitimasi. Saudara-saudara, kalau di masjid jangan ngomong politik ya. Di masjid itu wajib ngomong politik. Wajib ngomong politik yang berhubungan dengan eksistensi umat Islam. Wajib bicara politik tentang strategi perjuangan umat Islam. Yang tidak boleh di masjid itu mengkampanyekan partai aku dan mengkampanyekan aku. Itu yang nggak boleh. Jangan sampai kita tidak mampu membedakan minyak onta cap babi atau minyak babi cap onta. Kita malam ini kita akan membicarakan hal yang berkenaan dengan masjid sebagai benteng pertahanan umat. Tentunya perbincangan ini menjadi penting sebagai sebuah kesadaran kolektif bahwa kita berada pada satu situasi yang berhubungan dengan pembicaraan masjid sebagai benteng pertahanan umat ini, sehingga kita di kumpulan malam ini menjadi menghitung langkah. Karena saya kerap menyampaikan di beberapa kesempatan, sholatlah kamu sebelum sholat itu dilarang. Ini bukan hadis, bukan dalil, dan juga bukan guyonan. Saya berharap para jamaah, para masyarakat yang hadir di majelis ini mau menangkap tersirat makna, terkandung maksud. Kenapa saya sampai menyebut sholatlah kamu sebelum sholat itu dilarang? Eskalasi gerakan kaum PKI selama 30 tahun saya menekuni mereka, mencermati mereka, mengamati mereka, membaca mereka, meneliti mereka, tidak sebanding antara kesungguhan kebangunan dan kebangkitan mereka dengan kepedulian dan kejelian kita. Jadi malam ini kita kombinasikan semangat dari pengurus masjid Baitur Rahim untuk menjadikan masjid ini besar dan megah. Mudah-mudahan megahnya masjidnya, kubahnya diiringi dengan megahnya dan kuatnya syiarnya serta rapinya barisan jamaah yang ada di masjid ini, sehingga kalau ada kemungkinan yang menunggu atau yang menagih atau yang menuntut partisipasi perjuangan membela Islam dan membela masjid kita jangan sampai kehilangan orang. Nah, jadi pada malam ini kita akan mencoba sampai kepada sebuah kesadaran bahwa perbincangan kita ini perlu disepakati dulu, karena ini sekarang sudah jam 8. Kita akan membicarakan sebuah tema yang sebetulnya butuh waktu, butuh dialog. Mungkin lampu di bagian depan perlu dipadamkan supaya lebih fokus. Boleh juga dirapkan. Miring banget soalnya. Biar orang komentar dulu. Itu nggak apa-apa, potong sih.
Baik para jamaah, dan kebetulan juga sudah ada ibu-ibu dan anak-anak remaja dan kawan-kawan jamaah tablik agar syuroknya diteruskan saja, nggak apa-apa ya, karena kita harus berbagi karena beliau kawan-kawan tablik memang punya jadwal rutin untuk menuntaskan arahan-arahan dari pimpinan-pimpinan tingkat yang lebih tinggi. Kita mulai para jamaah semua. Saya awali dulu dengan satu kesadaran bahwa kita tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Seminggu yang lalu 3 orang guru kita ditangkap oleh Densus 88 dan kita lagi-lagi tidak pernah boleh tahu dasar sebab apa yang membuat guru kita ditangkap dengan semaunya begitu. Dan saya sebagai orang yang mengalami di penjara selama 4 tahun di rezim ini, sampai hari ini pertanyaan besar saya adalah sebagai orang yang punya peran patriotik untuk menjaga negara kita dari bahaya yang telah diabadikan dalam ketentuan hukum yang berlaku, karena kita masih punya TAP MPRS nomor 25 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayat A sampai E. Jadi sangat aneh di zaman kita berkesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, justru orang yang berbuat yang bersesuaian dengan hukum yang berlaku justru diberi hukuman. Ini tidak bisa dibiarkan para jamaah. Kita kaum muslimin harus kembali membuka lembaran-lembaran cara kita bernegara. Negara ini punya peraturan ini ditentukan berdasarkan hasil pembicaraan di lembaga-lembaga resmi, dan ketika dia sudah menjadi sebuah pedoman bersama, maka yang harus mendapatkan hukuman adalah orang yang melanggar peraturan dari pedoman itu. Jangan lalu muncul sebuah tindakan yang menunjukkan premanisme. Kita marah dengan preman di pinggir jalan, kita marah dengan preman di pasar-pasar, tapi ada orang mengurus negara seperti preman. Premanisme ini menjadi konyol ketika kita sekarang dipertontonkan sebuah korupsi mega skandal PCR, itu merupakan sebuah permainan. Kalau kita turut ke belakang peristiwa bansos, uang yang diambil untuk kepentingan para karyawan dan tenaga kerja sebesar 44,3 triliun, kemudian Asabri, kemudian Jiwasraya itu punya korupsi mega skandal 20, sekian persen dan 22, sekian triliun dan 16,8 triliun. Jadi lagi-lagi kita umat Islam mayoritas menjadi alas kaki pijakan untuk orang-orang yang sebenarnya harus bertanggung jawab dengan kelakuannya. Ya, jadi kita malam ini mencoba perlahan, dan saya perlu sedikit bertanya karena belum sempat tahu tadi dari Pak Roni maupun dari yang lain. Tradisi di masjid kita ini kalau pengajian sampai jam berapa? Karena ini bahan ini bisa disampaikan 2 jam atau disampaikan setengah jam. Kita sepakat jam 10 selesai ya. Oke, jam 10 selesai. Artinya yang hadir diharapkan membangun mental disiplin majelis. Jangan kalau bahasa anak Jakarta itu merintil-merintil kabur satu gitu ya. Itu kalau bahasa pergaulannya enggak sopan gitu ya. Ya, kalau ikut dari awal sampai selesai. Saya akan coba selesaikan 1 jam, mudah-mudahan bisa. Nanti jam 9 saya selesaikan. Selesai itu kita tanya jawab dan kita akan membicarakan sebagai bagian dari kebersamaan kita. Ada hal yang belum kita lakukan, mari kita mulakan majelis ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, barang siapa orang yang mengawali aktivitasnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka malaikat raqib akan mencatat seluruh perbuatan dalam kitab sebelah kanan. Jadi kita orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dan seluruh rukun iman, maka pada malam ini kita akan sampai pada pembicaraan Masjid Benteng Pertahanan Umat. Masjid dan dinamika umat. Kita tidak bisa memungkiri masjid sampai hari ini merupakan benteng yang paling menenangkan, yang paling bisa diharapkan.
Dan masjid tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan termasuk bencana alam sehebat apapun. Kita ingat tsunami Aceh per Desember tahun 2004 sampai awal Januari 2006, semua orang tahu ratusan ribu orang meninggal dunia. Ada dua versi, kalau menurut pemerintah Republik Indonesia yang mati sekitar 250.000 orang. Tapi kalau menurut masyarakat Aceh yang meninggal dalam peristiwa tsunami Aceh sebanyak 400 ribuan orang. Saya tidak mau berdebat, yang jelas yang mati banyak. Dan catatan sebelum kita bahas, yang mengangkat mayat-mayat peristiwa tsunami Aceh itu terbesar diangkat oleh Front Pembela Islam yang sudah dibubarkan itu. Saya sebagai seorang aktivis dakwah masih bertanya, salah apa FPI dibubarkan? Berapa banyak orang yang dibunuh oleh FPI? Saya tanya pada Bapak, berapa banyak yang dibunuh oleh FPI? Berapa triliun FPI korupsi? Korupsi tidak, membunuh tidak, apa tidak, kenapa dibubarkan? PKI mana lagi yang mau kita dustakan? Ya, jadi malam ini saya tetap sebagai orang yang menguasai gerakan PKI ini ingin mengatakan kita membincangkan masjid benteng pertahanan umat, sekaligus kita mendorong agar Allah memberi rezeki agar masjid ini secepat-cepatnya dirapikan. Kalau sudah rapi, jangan jangan penakut. Masjidnya udah besar digembok terus. Siapa ustadznya? Alfian Tanjung nggak boleh ke sini. Siapa nih nggak boleh ke sini? Buat apa bikin gede-gede? Jadi aja di mall. Bikin aja mall Baitur Rohim. Ngapain jadi nama masjid? Masjid itu dipakai untuk orang yang takutnya hanya kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah lah, maka masjid itu dibangun dan masjid itu dibuat. Dan itulah kebanggaan saya juga dengan Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Saya punya kegiatan rutin di Masjid Kalitan, masjid dekat rumah kediaman lamanya Bu Tin di Solo. Itu biasa setiap Ahad pagi saya mengisi di sana, dan seluruh keluarga besar dalam Kalitan itu sangat dekat dengan saya. Jadi para jamaah, kita coba 1 jam pertama kita simak dan kita coba perlahan memahamkan ini. Apa yang perlu kita ingat? Mudah-mudahan pengurus masjid tidak tersinggung dengan saya. Karena yang sering terjadi adalah sibuk memakmurkan masjid, membangun masjid, bikin menara, beli mimbar yang mahal dari Jepara, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Tapi giliran sholat yang isinya orang-orang udah mau mati semua, yang udah miring-miring. Ya. Masjid ini adalah diisi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, may yakhsha illallah, orang yang takutnya kepada Allah. Kalau mau tahu masjid itu terlihat syiar kalau terlihat jajaran pemuda-pemudi yang sholat subuhnya berjamaah. Masjid Baitur Rahim kalau subuhan, anak-anak yang usia 17 sampai 25 tahun lebih enggak dari 100 orang yang sholat. Lebih enggak dari segini. Jangan-jangan nggak ada segini. Ya, ini catatan penting. Mari kita renungkan. Untuk membangun tadi, saya dukung dan saya nanti diminta berdoa, saya doakan. Dan juga kalau nanti ada akses jaringan, saya minta kontak Pak Roni. Nanti saya kirimkan nomornya. Pak, ini kalau kadang-kadang ada aktivitas, ya minimal silakan berhubungan dengan orang-orang yang mungkin akan membantu. Artinya, sibuk memakmurkan masjid, tetapi lupa memakmurkan jamaah masjid. Di sekitar kita bagaimana kehidupan masyarakat kita. Jangan sampai kita masjid bagaikan menara gading, tidak punya hubungan dengan lingkungan. Kita perlu belajar dari 2 masjid yang cukup monumental, Jogo Karian yang di Yogyakarta dan Masjid Al-Falah yang di Sragen. Supaya kita mengiringi antara masjid yang kita bangun menjadi sebuah hal yang besar, yang makmur, juga memakmurkan. Ada sebuah buku bagus yang ditulis oleh Bupati 50 Koto, ya, atau Kabupaten Agam. Ya, di Kabupaten Agam itu seorang bupati yang baru terpilih, dia di saat pelantikan dia membagi-bagikan buku yang berjudul Makmur Bersama Masjid. Ya, jadi kepada teman-teman pemuda, ibu-ibu dan kaum muda, para dosen, bapak-bapak yang mungkin katanya sudah pensiun tapi masih bisa berpikir jernih, mari kita berpikir masjid kita
harus menjadi masjid yang dimakmurkan dan memakmurkan. Ya, kalau Jogokarian misalnya dia punya daftar nama warga sekitar masjid yang super miskin. Jadi miskinnya sangat-sangat, jadi super miskin. Nah, data itu membuat pengurus masjid punya alokasi untuk mengantarkan 1 kuintal beras per bulan dan uang sekitar 2,5 juta. Masjid Jogokarian kalau mengumumkan kas masjid cuma 2, kalau tidak minim ya minus. Jangan sampai kita ngumumkan, saudara-saudara, Masjid Baitur Rahim uang kasnya 316 triliun. Buat apa promosi duit banyak? Mending kalau uangnya banyak pastikan membantu pedagang yang di sebelah sana, pastikan membantu tetangga kita pengurus masjid yang mungkin kontrakannya belum bayar, kita bayarkan. Ya, jangan seperti terjadi di sebuah tempat di Jawa Timur, ada kejadian di mana seorang merbot masjid masuk Kristen karena dia butuh uang sebanyak 200.000 rupiah. Dia butuh uang sebanyak 200.000 rupiah. Dia pinjam uang itu pada pengurus masjid tapi tidak dikasih. Alasannya apa? Ini uang umat, harus rapat pleno, harus diaudit dari pegawai masjid, pengurus masjid yang dari BPK, pengurus masjid yang pengurus KPK. Ngasih 200.000 aja begitu ribet. Akhirnya si oknum merbot ini dapat bantuan dari pihak gereja. Gereja memberikan bantuan dan bantuan itu diiringi dengan pendampingan. Akhirnya si merbot yang sedang membawa anaknya sakit itu dirawat terus di rumah sakit, beriring jalan proses berobat dan seterusnya. Akhirnya anaknya sehat dan ternyata total pembiayaan ketemu angka 6 juta, di backup penuh oleh gereja. Padahal bapak ini pengurus masjid alias merbot masjid. Maka ditanyakan kepada si pengurus gereja oleh merbot masjid itu, wahai bapak, bagaimana saya mengembalikan uang yang 6 juta itu? Haleluya, Yesus Kristus. Semoga Anda diberkati. Apa yang terjadi? Kalau gitu saya masuk Kristen aja lah. Sekarang kalau saya tanya pada jamaah, padahal itu masjid punya uang kas banyak, orang pinjam 200.000 saja tidak dikasih. Soal jumlah berikutnya kan kondisi namanya orang sakit. Sekarang orang tersebut jadi murtad gara-gara pinjam dengan ketua masjid tidak dikasih, dibantu oleh pihak gereja. Orang ini murtad karena kelemahannya atau kejahatan pengurus masjid. Hati-hati, jangan main-main yang namanya ketua-ketua masjid. Anda harus belajar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jangan jadi pengurus masjid itu kelakuannya kayak anggota DPRD. Ya, pakai bahasa pleno, enggak usah. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Oke, kita masuk bahasan berikut. Rasulullah dan para sahabat juga pernah bersama-sama dalam aktivitas masjid. Apa yang terjadi di masjid pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat? Masjid sebagai tempat ibadah. Kita semua di sini sudah beribadah, kita sudah sholat berjamaah, kita sudah berdoa segala macam. Yang kedua, masjid tempat pemantapan akidah. Di masjid kita berkumpul, di masjid kita memantapkan keyakinan, di masjid kita mengerti bahwa kepada Allah lah kita memohonkan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masjid pusat aktivitas keumatan. Jadi saya acung jempol dengan pengurus Baitur Rahim ketika mendengar ada Ustadz Alfian Tanjung di Lampung, maka kami ambil Ustadz Alfian malam ini datang. Itu baru benar, Pak. Ya, jangan Ustadz Alfian Tanjung, nanti gimana kita gimana? Ente jadi tukang cendol aja, nggak usah pengurus masjid. Kalau pengurus masjid itu dia tahu Ustadz Alfian Tanjung ini adalah orang yang jelas karakternya, jelas jenis kelaminnya, jelas jenis khitabnya. Saya narasumber resmi negara, saya narasumber di Angkatan Darat, di Kopassus, di Wantanas, di Kesbangprop, di Kesbangda, di Pemda seluruh Indonesia. Ini perlu saya perjelas supaya kita semua tenang. Jadi kalau ada yang punya niat selain itu, Anda harus tahu diri. Anda ini sebagai pelindung negara atau pelindung Cina. Ya, ini kadang-kadang kita nggak paham aparat ini melindungi rakyatnya atau melindungi Cina. Negeri ini memang dalam posisi sangat sakit parah. Jadi kita masuk bagian berikut, masjid sebagai pusat kekuasaan dan strategi pengembangan Islam.
Lampung menurut saya potensi untuk menjadi daerah yang terus dibenahi, apalagi kalau nanti kejadian yang namanya Muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung. Kita tidak ingin berdebat pro kontranya, berarti Lampung dianggap mampu menjadi daerah yang menyelenggarakan itu. Dan sejarah Lampung adalah sejarah Islam. Nggak ada cerita Lampung mayoritas Kristen, tuh nggak ada. Nah itu tinggal kita bagaimana kita mengkonstruksikannya. Artinya kata kuncinya adalah hablum minallah wa hablum minan nas, itu ada di masjid. Jadi masjid sebagai benteng pertahanan umat, artinya datang ke masjid orang mudah untuk ke toilet, datang ke masjid orang mudah untuk mandi, nggak usah dilarang-larang Pak. Kalau perlu dikasih tahu, Pak mau mandi sana Pak, silakan mandi. Coba dengan ramahnya Bapak begitu, orang jadi oh iya senang, ya. Jadi nggak usah, kalau cuma numpang mandi aja, ngapain kesini-sini? Nggak usah, emang masjid Bapak, kasihlah dia. Mungkin dia mau ke toilet umum nggak punya duit buat bayar, biar dia mandi di masjid. Ya, saya himbau para jamaah, ayo kita mulai membangun walaupun nanti ternyata dia bukan orang Islam, biarin aja. Jangan-jangan jadi masuk Islam dia lagi mandi dengar azan, langsung dia tergetar hatinya. Ya, ini pesan dari saya. Mungkin para jamaah, Ustaz Alfian kok bicaranya gitu. Saya ini adalah termasuk aktivis masjid. Saya 15 tahun jadi ketua majelis suro untuk jaringan masjid Tangerang Raya. Ya. Walaupun saya muda, walaupun saya dikenal agak punya garis militansi tertentu, tapi saya anak masjid, anak surau saya. Yang belum kenal saya ini anak tepi dan Danau Maninjau. Terah keturunan saya, terah Natsir dan Hamka, dan itu tidak bisa dibantah, fakta. Hamka di penjara 4 tahun, Alfian Tanjung di penjara 4 tahun juga, sama. Cuman kalau Hamka ilmunya lebih bagus, punya tafsirnya, tafsir Al-Azhar. Nah, kalau Alfian Tanjung tafsir PKI gitu kan gitu ya. Nah, itu nanti boleh ditanya itu ya di sela-sela materi ini. Bagaimana masjid setelah Khulafaur Rasyidin? Dan mudah jamaah bersabar, pelan-pelan kita tengok sehingga nanti akhirnya ini juga keberkahan Pak Roni, bahwa masjid ini kedatangan Alfian Tanjung membahasnya tentang masjid benteng pertahanan umat. Kira-kira nih masjid ini mau diapakan? Bagaimana bentuknya? Apa fungsinya? Bagaimana menjaga independensi masjid? Ya, ini masjid ini luar biasa karena saya tahu masjid yang dibangun Pak Harto itu 999, 1000 kurang 1. Tahu saya Pak, ya. Dan saya juga sempat ngobrol dengan Mas Tommy, saya juga ngobrol dengan Mbak Tutut segala macam untuk kelanjutan. Bagaimanapun Pak Harto dengan segala kekurangan yang bisa kita kritikkan, beliau telah mewariskan hampir 1000 masjid. Sekarang kita sebut presiden sebelumnya maupun sesudahnya satu aja nggak ada masjid malah dihancurin. Ya, cari sendiri ya beritanya ya. Nah, mari kita lihat apa hari ini setelah masa Khulafaur Rasyidah, setelah Rasulullah dan masa kekhilafahan selama 30 tahunan dan seterusnya. Tentu kita tidak cukup sanggup membahas masa Bani Abbasiyah, Umayyah, terus Khilafatul Utsman. Itu mungkin bagian babakan sejarah yang bisa kita baca atau kita dengar dari guru-guru kita. Di antara cukup mahir menjelaskan ini adalah Ustadz Budi Asyari. Dia bisa menerangkan luar biasa. Mari kita masuk. Masjid kita hari ini mengalami apa? Yang satu, mengalami disfungsionalisasi. Ya. Masjid kadang-kadang cuma tempat buat nyembah kuburan, ada. Kalau dikritik tersinggung, di tengah masjid itu ada kuburan, nggak boleh disebut. Tapi kalau ini diteruskan di beberapa daerah itu ada. Kalau dibahas yang dimarahi ustadznya. Yang kedua, delegitimasi. Saudara-saudara, kalau di masjid jangan ngomong politik ya. Di masjid itu wajib ngomong politik. Wajib ngomong politik yang berhubungan dengan eksistensi umat Islam. Wajib bicara politik tentang strategi perjuangan umat Islam. Yang tidak boleh di masjid itu mengkampanyekan partai aku dan mengkampanyekan aku. Itu yang nggak boleh. Ya, masjid ini tempat partai-partai Islam yang berjuang untuk Islam. Partai Islam itu apa cirinya? Dasarnya Islam, usahanya Islam, tujuannya Islam. Jadi walaupun namanya partai Islam, kalau dasarnya bukan Islam, programnya bukan Islam, tujuannya bukan partai Islam. Jangan sampai kita tidak mampu membedakan minyak onta cap babi atau minyak babi cap onta.
Ya. Ya, jadi sekarang jelas di jamaah masjid ini punya partai Islam ada banyak. Ya, ada PK, Partai Keadilan Sejahtera PKS, ada PBB, ada P3, ada Masyumi, ada PDRI, ada Partai Umat. Udah segitu doang, ada lagi yang lain cuma 6. Kok yang lain nggak disebut? Ustaz tanya tujuannya buat Islam nggak yang lain? Ya, saya tidak sedang menyerang, saya cuma mengajak mikir. Dalam Islam tuh gini ya, jamaah ya, cara berpikir seorang Muslim. Niatnya Islam, caranya Islam, tujuannya Islam. Niatnya Allah, usahanya Allah, tujuannya Allah. Silakan sebut nama partai yang tidak saya sebut. Apakah mereka bertujuan untuk menegakkan negara Islam? Enggak, ya sudah enggak bisa. Kalau orang Islam itu harus bertujuan menerapkan sistem Islam dalam seluruh proses-proses infrastruktur, suprastruktur, dan itu tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku. Jangan sampai jamaah mendengarkan ceramah seperti ini ketakutan. Nggak ada larangan, Pak. Yang dilarang membangun negara PKI yang dilarang, Pak. Silakan baca Bapak baca konstitusi. Membangun negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tercantum dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1. Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak untuk menerapkan agamanya masing-masing. Clear, Pak. Ya, jadi kita orang Islam itu jangan ketakutan, nggak ada ujung pangkalnya. Ya, andaikan Masjid Baitur Rahim mengibarkan bendera la ilaha illallah juga nggak ada alasan untuk dilarang. Siapa suruh larang orang mengibarkan bendera la ilaha illallah? Ya, itu karena mental-mental penjajah, mental-mental penjahat, mental-mental cucu dajjal itu bersemayam di batok kepala mereka. Saya tidak dalam konteks sok-sokan. Saya tanya jamaah sekarang yang ada di sini, kan banyak katanya tadi birokrat. Kalau Masjid Baitur Rahim mengibarkan bendera la ilaha illallah besar-besar, melanggar pasal berapa? Acung tangan dulu deh. Ada yang tahu? Undang-undang pasal berapa, ayat berapa, peraturan pemerintah nomor berapa? Tidak boleh mengibarkan bendera la ilaha illallah. Nggak ada kan? Ya, yang ada cuman karena kita dikenakan pasal waswisufi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada setan. Ya, setan yang bikin kita takut. Kalau orang beriman nggak takut kecuali kepada Allah saja. Oke, nanti kalau nggak paham kita dialog. Jadi biar kita asik gitu. Ini kita nih umat Islam mayoritas, tapi kehilangan identitas. Ya,